Nah ini ada pertanyaan bro tentang Warren Buffett bro. Apa itu? Cek lu kenapa nggak ikutin Warren Buffett timing market padahal sudah tahu market bearish. Gue kasih itu jawabannya. Itulah jawabannya kenapa duit dia itu ribuan triliun. Yes. Duit gue baru 1 digit gitu. T-nya. Beda skill. Dia lebih jago. Iya. Jawabannya kenapa gue nggak ikutin Warren Buffett timing market pas sudah tahu market bearish. Gue nggak tahu akan bearish seperti ini. Dan mungkin dia udah tahu. meskipun kita tahu. Iya. Eksekusi itu hal yang berbeda. Benar. Ya. Jadi teman-teman kalau punya duit, kita ngomong kayak ratusan M, Ya. mau nge-eksekusi trade-nya untuk mulai trimming barang, Ya, itu pasti betul. teman-teman juga terjebak ke bias-bias tertentu. Ya, Ya. makanya Warren Buffett ya ratusan triliun di trimming ya biasa aja. Betul. Ya itu ada alasannya Dia kenapa udah dia jual ngelakuin itu berpuluh-puluh tahun dan Paling jago. paling jago gitu Iya, kan. jawabannya adalah kenapa kita nggak begitu? Dia lebih jago dari kita. Iya. Tapi Tapi dia siaran nggak di sini ngasih lu dia advice siaran nggak? kan? Iya, enggak. Kita dibanding Warren Buffett yang jauh lebih cupu kan gini, uangnya yang jauh lebih banyak. Itu berarti jauh lebih jago. That's it. Itu hukum mati itu. Ya. Uangnya lebih banyak di market, dia lebih jago dari saya di market. Warren Buffett tuh mungkin ratusan ribu kali lebih Yes. jago karena uangnya ratusan ribu kali lebih banyak. Udah that's it. Dan ya sebenarnya kita juga Kita juga selalu belajar. kan? akui ya Iya. dalam artian ini pun pelajaran untuk kita semua ya. Betul. Kita mungkin ya saya bilang terlalu bullish dengan Trump dan Iya. gak berani nge-fading bahwa Trump ini sebenarnya hanya politisi. Ya. Dia hanya memanfaatkan Bitcoin dan kripto untuk engagement farming yang kita bilang ya 19 juta Political orang. power lah. 19 juta orang tuh waktu itu pasti vote Trump. Ya. Dan setelah dia jadi ya dia cuma omon-omon kan sebenarnya Betul. dengan sebagian ya kebijakan Bitcoinnya. In the end of the day, Bitcoin itu akan dibalikan lagi ke community lagi. Benar. Karena seperti yang Bro Tim bilang di awal bahwa Trump juga nggak butuh api unggunya tetap nyala. Dia udah tinggal di mansion mewah, yang butuh kita kan. Jadi Mar-a-Lago nyantai. Iya, malah harusnya ya tetap community based dan terdesentral ya. Jadi kita mungkin akan dapat flash ya dengan ngeluarin ya banyak sekali ya bandwagoning Ya. yang mana harusnya ya ini dikembalikan ke komunitas dan harga bisa raise. Kalau kita lihat ya semua indikator itu juga udah flashing ya. Udah mulai menunjukkan ya extreme fear yang berlebihan. Saya bilangnya extreme fear yang berlebihan. Karena per hari ini extreme fear-nya tuh ada di 18 bro. Ya. Fear and greed index. Dan not a bad ya area buat consider punya exposure jangka panjang. Jadi jawabannya gini, Warren Buffett lebih jago memang karena dia kan udah berapa puluh tahun, dia udah 90-an tahun kan hidup kan. Iya. Ya kita banyak banget belajar dari beliau, cara berinvestasi dan segala macam. Tapi gini, kita itu nyalain kamera karena gue berharap waktu Warren Buffett seumur gue, dia tuh dokumentasikan pikirannya. Jadi kalian tuh mikir gue tuh bikin begini untuk kalian, tapi jawabannya enggak. Iya. Ini tuh untuk diri gue sendiri. Gue ya bahkan bro, kayak dalam waktu 4 tahun lalu kan masih ada waktu gue bikin konten TikTok. Jadi TikTok gue tuh kena ban bro. TikTok gue tuh kena permanen ban terus hapus semua. Itu gue sedih sebenarnya. Karena gue tuh pengen banget liatin video lama gue untuk tahu cara gue pikir gimana. Jadi yang kita bikin di sini itu kayak Warren Buffett sama Charlie Munger. Kalau mereka dokumentasikan pikiran mereka minggu by minggu gitu. Siapa tahu kita jadi Warren Buffett di masa depan possible bro. Dari umur gue, harta gue dan compounding yang gue punya, gue compound di 14-15% per tahun aja. Mungkin gue mendekati Warren Buffett gitu. Dalam waktu mungkin 50 ke 60 tahun di depan. Ya gini ya, kita let's say porto kita drop ya, year to date ya 20-30%. Iya. Setelah beberapa tahun di market. Ya pertanyaannya apakah Iya. Warren Buffett 5 tahun pertamanya nggak ada drop down di portofolionya? Ya. Iya. Jawabannya ada ya. Kalau kita lihat chartnya ya, Buffett juga sempat ya di awal-awalnya Betul. itu drop sampai kayak 50% lebih. 3 kali. Ya, 3 beberapa kali. Bener. Tapi in the end of the day ya karena yang namanya compounding, capitalnya dia tambah gede dan diinvestasikan di aset yang tepat. Kita ngomong sebenarnya Warren Buffett ya. Charlie Munger pun juga mengakui kalau beliau ini Ya. lahir di easy time ya. Kita ini lahir relatif di waktu yang lebih berat ya. Kita lahir di waktu yang lebih berat. Karena ya dengan sekarang ya adanya indeks ya seperti S&P 500 ya, adanya bot trading, adanya algo. Ya. Itu membuat ini lebih sulit ya. Ada Betul. ETF, ada pengelola dana ya dengan Math Geniuses. Sementara Buffett sama Munger dulu mulai di tahun 40-an tuh nggak ada apa-apa bro. Padang pasir. Bahkan gini, kalian nyari price to earning waktu itu, lu harus hitung dari laporan keuangan ya. Sekarang lu tinggal Google PI-nya berapa, langsung Pakai keluar. ChatGPT Iya, kan? pakai ChatGPT. Sekarang tuh nggak ini ya. Karena lebih banyak tools, bukan berarti gamenya jadi lebih gampang. Karena semua Lebih sulit. orang pegang pistol,
Ya mati semua kan jadinya. Jadi gini, index fund tuh baru ada tuh sekitar 20 tahun lalu bro. Produknya untuk bisa dibeli. Jadi Charlie Munger yang pernah bilang, kalau dia sekarang dititip bro, $1 triliun sama nih kayak Berkshire nih. Gak bisa grow. Nggak bisa lawan indeks. Ya. Dia pribadi, keluar dari mulut dia bahwa dia tidak bisa akan menang lawan indeksnya. Dan dia bilang, value investor yang sekarang, zaman sekarang, itu harus terima bahwa mereka bisa mendapatkan alpha lebih sedikit. Setuju. Karena nyari alpha tuh Dan tools edge-nya, sulit. ya, hedge fund-nya. Karena dulu kan banyak insider information kan. Iya. Sekarang insider pun ya ada yang mana informasinya juga dikelola publik semuanya. Betul. Ya. Nancy Pelosi mau ngapainnya udah ada ETF dan lu, juga lu bisa trackernya lihat kan. nyontek optionsnya dia main apa kan? Bener. Jadi kayak kita ngomong ya insider trading ya di masa sekarang tuh juga jauh lebih sulit ya. Karena kalau kita ngomong pun juga di kripto apalagi ya. Lu mau insider apa ya, lihat on-chain activity-nya udah kelihatan kan orang mau ngapain. Iya. Jadi Warren Buffett pun kalau kita lihat ya, net worth-nya pun juga naik turun. Dan itu juga part of the process ya, part of the game. Dan sedikit yang berani mendokumentasikan ya, apalagi transparan ya, seperti yang kita lakukan. Betul. Dan take the losses ya, admit the failure. Dan kita pun portfolio drop gue ya, Bitcoin gue aja 16% tuh kalau dari top ya bro ya. Tapi overall tuh 20-an%. Drawdown gue tuh sekitar floating loss ya ratusan M gitu. Floating loss tuh ratusan miliar dan tapi nggak kita realize ya. Jadi gue nggak mark to market karena belum gue realize. Jadi dan kita masih berharap bahwa Bitcoin masih bisa naik.